Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, tadi kita sudah membahas tentang hutang ya. Tadi disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa kalau kita berhutang maka wajib dicatat. Dicatat. Apa yang dicatat? Nilainya dicatat, pengembalian kapannya dicatat. Nah, apakah cukup hanya dengan dicatat? Kita akan kaji lagi ya dengan surah Al-Baqarah selanjutnya, itu surah Al-Baqarah ayat 283 ya. Untuk itu kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Randy Tanjung untuk menyampaikan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tadi telah kita bahas bahwasanya Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman ketika ada hutang piutang agar dicatat. Ayat selanjutnya juga ketika setelah dicatat hutang piutang tersebut maka harus ada sebuah jaminan. Maka pelajaran buat kita, jangan pernah mau berhutang jika tidak ada sesuatu kemampuan bagi kita untuk dapat membayar. Betul? Berapa banyak yang pada akhirnya mereka susah untuk membayar hutang itu lantaran dia berhutang tanpa berpikir dahulu bagaimana cara mengembalikannya. Oleh karena itu gaya hidup konsumtif harus kita hilangkan. Gaya-gaya hidup yang serba mewah harus kita hilangkan. Kenapa? Zaman saat sekarang ini kalaulah kita mengikuti gaya-gaya teman kita di lingkungan kita yang kita tidak mampu untuk mengikutinya, maka bahaya. Termasuk ibu-ibu kalau lagi ngaji, hati-hati jangan bikin cemburu sosial. Betul? Pakai perhiasan yang biasa-biasa saja. Pakai cincin yang biasa aja. Jari 5 jangan pakai cincin 10. Ini tumben banget nih Bu Asia. Kok tumben banget nanya mulu sama ustazah. Ternyata dia pakai gelang yang baru. Ustazah, nggak taunya di tangannya gelang semua, Masya Allah. Nah, ketika kita punya gaya hidup yang demikian, maka kita ada potensi untuk selalu berhutang. Ketika kita melihat tetangga kita jauh lebih kita, saya nggak bakal mau nih yang namanya kalah sama dia. Pasti dicari-cari bagaimana saya bisa mengalahkannya, sampai beli tas harganya miliaran. Wah, padahal kalau ngaji tetap aja pastel juga yang dimasukin. Betul? Yang biasa saja. Ketika kita mampu, pada dasarnya agama kita ya memberikan ada yang namanya hutang piutang, tujuannya tidak lain yang paling utama adalah tolong menolong. Itulah intinya. Di dalam agama kita diajarkan ketika kita tolong menolong harus dicatat. Kemudian buat janji kapan kita akan membayarnya. Sekalipun itu sudah dibuatkan janji, harus ada juga jaminan untuk kita mampu membayarnya. Dan ada minimal 2 orang saksi dalam kita berhutang. Agar ketika kita meninggal dunia ada saksinya. Maka ibu Rasulullah dahulunya ketika Rasulullah mau menyolatkan jenazah, Rasulullah bertanya, ini si mayit punya hutang atau tidak? Ketika Rasulullah mengetahui bahwa si mayit ini punya hutang, Rasulullah enggan untuk mensolatkan, disuruhlah para sahabat untuk mensolatkan. Ketika itu datanglah sahabat, ya Rasulullah biarkan saya yang membayar hutang dari si mayit tadi. Maka Rasulullah mensolatkan jenazahnya. Makanya kita saat sekarang ini ketika kita keluarga kita ada yang meninggal dunia, ahli warisnya datang ketika itu berbicara di hadapan si mayit dan juga seluruh jamaah mengatakan bahwasanya kalau ada salah almarhum semasa hidupnya tolong dimaafkan. Betul? Yang keduanya disampaikan apa? Jika ada hutang piutang almarhum semasa hidupnya
tolong menghubungi keluarganya, khususnya saya sebagai ahli warisnya. Demikian, nanti ketika selesai masa kesedihan itu, masa duka itu, datang orang menagih janjinya, menagih hutangnya, maka kita usahakan untuk membayar. Ya, maka dirubah gaya hidup kita. Jangan sampai sedikit-dikit kita pinjam, kita pengen ini, kita pinjam, kita pengen ini, kita pinjam. Kenapa? Zaman sekarang lebih mudah untuk meminjam, betul? Cukup dengan KTP cair 3 juta. Betul nggak? Namanya pinjol. Nggak taunya KTP orang digunain. Naudzubillahimin bahaya. Ya, maka kalau seandainya tidak ada kebutuhan yang mendesak sekali, bukan kebutuhan yang utama, maka jauhi yang namanya hutang. Maka ibu-ibu hati-hati, kita nggak tahu usia kita sampai di mana. Yang masih punya hutang bala-bala di tetangganya bayar. Bapak-bapak suka ke warung nih, ke warung-warung Madura, warung-warung segala macam, sekarang udah ditulis tidak menerima hutang. Ya. Maka nggak boleh tuh, udah kesian kita punya saudara, punya warung segala macam, nggak sederhana warungnya diutangin. Giliran ke supermarket segala macam, berani kita untuk bayar. Ya, gimana saudara kita mau kaya, sementara belanja 7.000 aja, ntar ya bayarnya bulan depan. Ya, ini makanya kita bantu saudara kita. Jika kita sudah tidak mampu untuk membayar hutang, maka datanglah ke bagian amil zakat untuk bisa meminta bantuan di sana. Baru dicari solusinya. Jangan ke Ustadz. Ustadz, saya punya utang 2 miliar, mungkin Ustadz bisa bayarin. Ya, Ustadz mah bisa ngedoain doang. Ya, yang nggak tahu Ustadz juga punya utang. Ya, ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi kalau misalnya kita ada utang, ya di ayat ini diingetin tadi, kalau misalnya kita ada utang, nggak sempet nyatet atau nggak ada orang buat nyatet, boleh kasih jaminan Bu. Ya, misalnya ngitangnya 2 juta, ya ada nggak jaminan yang nilainya sama dengan 2 juta, ya gitu. Nih saya taruh dulu uang jaminan, ya saya kasih barang saya, simpen deh barang saya, nanti saya ambil barang saya. Ibaratnya kayak orang ngegade ya Bu ya. Ya, pengalaman gade ada yang pernah? Nggak usah dibilang, nggak usah ngaku, udah. Jujur amat ibu-ibu di sini. Masya Allah. Baik, siapa yang mau nanya angkat tangannya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti Ustadz dari Majelis Taklim Nurul Hikmah. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimanakah cara berutang yang baik Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurbaiti, gimana caranya berhutang yang baik Ustadz? Nah, nih, boleh nih diikutin nih yang mau ngutang. Cara ngutang yang baik silakan Ustadz. Bu, pertanyaannya cara berhutang yang baik. Simak ya, dengerin. Gini caranya. Pertanyaan bagus Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Saya menjelaskan bukan ngajarin untuk berhutang ya. Ngasih tahu, tapi kalau bisa ya. Cara berhutang yang baik, satu Bu, kalau seandainya kita sudah betul-betul mentok kita harus berhutang. Satu itu. Yang kedua, niat kita dari awal saya ini niat pengen bayar. Ya, niat saya pengen bayar. Beda loh orang berhutang dengan lupa dengan hutangnya. Lupa nggak mau bayar. Itu beda. Ya. Maka ketika kita punya niat Bu, pengen bayar, maka disitulah kita berhutangnya dengan baik. Kenapa? Niat saya pengen bayar karena ini saya kepepet aja. Mau bayar anak sekolah mungkin. Ada kebutuhan saya pengen beli beras, tapi saya baru terima uangnya nih minggu depan. Begitu ya, jadi seperti itu. Pokoknya
Yang intinya adalah niat kita untuk membayarnya. Yang ketiga Bu, ya adab kita berhutang itu kita punya sesuatu yang bisa kita bayarkan. Dalam artian kita mampu untuk membayarnya. Makanya nggak boleh berhutang melebihi kemampuan kita untuk membayar. Kalau ibu mampunya 1 bulan membayar hutangnya 1 juta, maka nggak boleh kita punya hutang yang lebih dari itu. Kenapa? Godaannya nanti banyak. Makin lama makin susah, makin gelisah hidup kita. Kita hidup itu lebih enak walaupun kita hidup sederhana, tapi ibadah kita enak nggak punya hutang. Ketimbang kita punya mobil, kita punya rumah mewah, kita suka jalan-jalan ke luar negeri, ternyata dari hutang semuanya. Nggak ada kebanggaan bagi kita. Tapi ketika kita punya kendaraan, kita mampu itu untuk membayarnya sampai lunas, maka insya Allah itu jadi kemudahan untuk kita. Maka beda gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup kita memang produktif. Kita butuh untuk usaha, kita butuh untuk memang kebutuhan kita. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya betul-betul kita terdesak, maka boleh yang namanya berhutang. Tapi kita harus niat mengembalikannya, kemudian kita juga harus mampu untuk membayarnya. Jika tidak mampu untuk membayarnya, bisa kita mendatangi orang-orang yang dermawan, orang yang kaya, bisa kita untuk membantu bantuannya. Ya, jadi seperti itu. Maka ibu-ibu semua jangan khawatir ketika kita meninggal dunia mengatakan bahwasanya kira-kira doa seorang anak itu dikabulkan atau tidak, sampai atau tidak surat Al-Fatihah itu. Insya Allah kalau kita meninggal dunia, Al-Fatihah itu sampai kepada orang yang meninggal. Kenapa? Ketika orang yang meninggal dibayarkan hutangnya, saya membayar hutang bapak saya, ya. Ketika dijawab ijab kabul itu lunas hutang bapak saya, maka selesai tanggungannya. Maka di akhirat tidak ada lagi ditagih. Tapi kalau seandainya kita masih meninggalkan hutang, tidak ada lagi yang mampu membayarnya, maka disitulah nanti kita tertanggung di akhirat di pengadilan Allah. Kita akan diminta pahala kita dan kita menderita nanti di sana. Naudzubillah. Terima kasih Ibu. Ya baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz. Bu. Intinya mah cara ngutang yang baik itu adalah dibayar gitu ya Ustadz ya. Jadi ngutang itu dibayar. Yang kedua ngutangnya itu karena memang kebutuhan yang benar-benar urgent ya. Kebutuhan yang benar-benar menyangkut nyawa, menyangkut hidup, pendidikan dan lain sebagainya. Gitu ya Bu ya. Begitu. Baik, oke. Kita akan lanjut lagi mengkaji surah Al-Baqarah. Ini ada satu ayat yang kita akan bahas yaitu surah Al-Baqarah ayat 284 ya. Selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, seperti apa kajiannya? Tentunya akan kita bahas lebih dalam bersama dengan Ustazah Lulung. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.